Halo anak-anak, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Nah, hari ini kita akan kembali belajar daring tema 6 kelas 4 SD, subtema 3 Bahasa Indonesia tentang puisi. Selamat belajar ya, tetap semangat. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dan makna puisi. Yang kedua, peserta didik mampu mendeklamasikan puisi. Ketika membaca puisi, tak jarang kita tidak memahami isi dan makna puisi tersebut. Penyebabnya adalah karena kita tidak mengetahui unsur-unsur, dasar, dan makna pada puisi. Untuk itu, mari kita mempelajarinya sekarang supaya lebih paham puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima serta irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Yang pertama kita belajar tentang dasar-dasar puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, ditulis dengan bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris di dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat dominan. Dan yang keempat, latar, alur, serta tokoh tidak begitu ditonjolkan. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai unsur-unsur puisi. Yang pertama adalah kata. Unsur utama di dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan serta keindahan makna puisi secara keseluruhan. Dan yang kedua, larik atau baris, yaitu paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. 3. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang keempat adalah bait, yaitu kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Kemudian yang kelima ada rima, yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi, umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi seperti misalnya sajak a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian yang keenam adalah rima. Irama, yaitu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras bunyi bacaan puisi. Yang ketujuh, makna atau isi, yaitu informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang kedelapan ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis. Yang kesembilan, puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis rima pada puisi, yaitu antara lain rima terus atau rima kembar, belakangnya berbunyi vokal. Misalnya a disebut a karena bunyi vokalnya sama semua. Kemudian ada rima pasangan yang bunyi vokalnya baris pertama dan kedua sama, yaitu aa, dan baris kedua dan ketiga itu berbunyi vokal yang sama tetapi beda dengan yang larik pertama dan kedua, yaitu bb.
Nah, yang C disebut rima silang yaitu AB AB. Kemudian D rima peluk yaitu ABBA. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari puisi berikut ini. Coba kalian pahami dulu, kalian baca di dalam hati, boleh juga kalian ungkapkan. Dan sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Ini disebut judul. Dan ini adalah nama pengarangnya. Nah, sekarang coba diperhatikan bait pertama. Ini ya adalah bait pertama dari puisi yang terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Nah, lingkaran hijau ini adalah rimanya. Dia disebut rima patah atau AAA B. U-nya kita sebut B gitu ya. Lalu kemudian kita lihat bait kedua, terdiri dari 4 baris juga dengan rima yaitu ABBB atau disebut juga dengan rima patah. Dan kemudian kita lihat bait yang ketiga, terdiri dari 4 baris disebut rima peluk atau ABBA. Nah, coba kalian lihat ya. Dan yang terakhir, ini bait keempat, ada ABBA, disebut rima peluk juga. Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian harus bisa memahami puisi sendiri. Bahasa dan makna puisi. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Yang pertama, personifikasi. Membuat suatu benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contohnya adalah kata seperti ini. Pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Nah, seolah-olah pucuk teh itu menggeliat seperti manusia. Padahal mereka hanya bergoyang. Kemudian 2 disebut metafora. Yaitu gaya bahasa yang menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Misalnya, batang usiaku sudah tinggi. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengulangan atau repetisi, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa atau kalimat yang sama. Tak perlu sedu sedan itu. Sedu dan sedan itu sama ya maknanya, tetapi dijajar supaya lebih indah. Kemudian ada majas atau gaya bahasa hiperbola, yaitu pernyataan yang berlebihan untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contohnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Padahal hanya kita yang di sekitarnya yang bisa mendengarkan, tetapi karena bersemangat maka seolah-olah berkumandang di angkasa. Kemudian ada litotes, yaitu gaya bahasa kebalikan dari hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contohnya, aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada. Nah, hal ini digunakan untuk merendah. Yang keenam adalah ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok atau menyindir. Contohnya, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Nah, sebenarnya tidak baik ya kelakuannya, tetapi untuk mengolok-olok atau menyindir maka digunakan kata-kata bagus. Padahal kelakuannya atau perilakunya jelek sekali. Nah, kemudian menulis dan mendeklamasikan puisi. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan topik utama dan judul dari puisi itu sendiri. Kemudian, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait
bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi adalah yang pertama, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah supaya orang-orang lebih tertarik untuk membaca dan kemudian lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian kata-kata yang dipilih atau diksinya mempunyai bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Jadi harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Oke, setelah mempelajari tentang puisi, sekarang kita akan mempelajari apa itu deklamasi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks. Bisa juga dengan diiringi lagu supaya lebih menjiwai. Nah, kemudian dikuatkan juga dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Nih adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, ekspresi wajah. Nah, penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan atau tadi melalui ekspresi wajah yang kita buat. Jika sedih, kita akan menampilkan mimik sedih. Jika gembira, akan kita tunjukkan gembira. Yang kemudian, lafal, yaitu penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu sehingga arti atau makna puisi dapat lebih tersampaikan. Dan yang keempat, irama, yaitu panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Yang kelima adalah gerak tubuh, yaitu penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh, melengkapi ekspresi wajah yang sudah kita buat. Nah, berikut adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, jangan lupa pahami isi puisi dahulu. Kemudian tentukan nuansa pembacaan puisi, apakah gembira atau sedih. Kemudian jangan lupa berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi supaya tidak belibet. Yang keempat, berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring agar semuanya menyatu. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai puisi dan deklamasi. Semoga anak-anak lebih paham dan gembira dalam mempelajarinya. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, sampai jumpa lagi. Dah.